Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kaum muslimin, pada video kali ini kami akan melanjutkan sejarah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya. Dan pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang detik-detik turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dan bagaimana andil Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu. Makhluk paling agung sepanjang sejarah. Sejak masih belia, Nabi SAW sudah menampakkan keistimewaan yang melebihi tokoh-tokoh besar sekalipun. Beliau memiliki kualitas berpikir yang dalam, pandangan yang tajam, sangat cerdas, ide yang orisinal, dan pandai menentukan sarana tujuan yang tepat. Sifatnya yang pendiam mendorongnya untuk lebih banyak merenung, berpikir, dan menggali kebenaran. Beliau terus mencermati seluk-beluk kehidupan, persoalan-persoalan sosial, dan pola kehidupan masyarakat dengan pemikirannya yang produktif dan fitrahnya yang bersih. Alhasil, beliau berhasil memilah dan menjauhi unsur-unsur khurafat dan masalah negatif lainnya. Kemudian bergaul dengan masyarakat dengan paradigma yang jelas. Setiap ada peluang kebaikan, maka beliau akan bergabung bersama mereka untuk melaksanakannya. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka beliau akan mundur dan kembali kepada kebiasaannya menyendiri. Selama hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Rasulullah SAW tidak pernah minum khamr, tidak mengonsumsi daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, dan tidak menghadiri perayaan atau pertemuan keagamaan untuk mengagungkan berhala. Sejak masih kecil, beliau selalu menjauhi sesembahan yang batil tersebut, hingga tertanam dalam dirinya kebencian yang sangat besar terhadapnya. Bahkan beliau tidak kuasa mendengar orang bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Semua ini menunjukkan bahwa memang takdir ilahi selalu menjaga dirinya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika rekonstruksi Ka'bah dimulai, Nabi SAW dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ikut mengangkat batu. Saat itu, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, ikatkan kain bawahmu itu di leher, agar kulit tubuhmu tidak tergores batu. Setelah melakukannya, beliau langsung jatuh pingsan, dan kedua matanya terbelalak mengarah ke langit. Setelah sadar, beliau berteriak, perbaiki kain bawahku, perbaiki kain bawahku. Maka, letak kain bawahnya dikembalikan seperti semula. Dalam riwayat lain dinyatakan, sejak peristiwa itu, aurat beliau tidak pernah terlihat oleh siapapun. Muttafaq alaih. Rasulullah SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia, dan perangai yang terpuji. Beliau lebih unggul dari siapapun dalam kehormatan, akhlak, cara bertetangga, kesabaran, kejujuran dalam berbicara, kelembutan, menjaga diri, kepedulian kepada orang lain, optimalitas bekerja, kesetiaan dalam memenuhi janji, dan melaksanakan amanah. Sehingga kaumnya sepakat menjulukinya Al-Amin, orang yang terpercaya, karena beliau selalu menunjukkan kebaikan dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pernah menyimpulkan sifat-sifat beliau dalam pernyataannya, sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu meringankan beban orang yang susah, memberi orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan mendukung segala sesuatu yang mengandung kebenaran. Muttafaq alaih. Disinilah segalanya bermula. Setiap tahun, Nabi Muhammad SAW selalu melewati bulan Ramadan dengan menyendiri di Gua Hira yang terletak sekitar beberapa mil dari pusat kota Mekah
dan posisinya berada di puncak gunung yang langsung menghadap ke kota Makkah. Hal ini beliau lakukan untuk menjauhi segala aktivitas negatif dan pembicaraan masyarakatnya yang batil. Beliau mulai tenggelam dalam suasana sepi dan tenang yang menyeluruh di puncak gunung yang menjulang. Sebelum pergi ke puncak gunung, Rasulullah SAW menyiapkan perbekalan yang cukup untuk melewati hari-hari yang begitu panjang dan tidak berinteraksi langsung dengan manusia. Beliau menghadapkan segenap perasaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb bagi semesta alam. Di dalam gua yang pekat, jiwa besar seorang anak manusia memandang dari ketinggian gelombang kehidupan manusia yang penuh gejolak fitnah, kerusakan, dan ketidakadilan. Namun, dia hanya bisa menghela napas panjang penyesalan dan dadanya semakin sesak karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dapat mengatasi semua ini. Di dalam gua yang jauh dari keramaian ini, sepasang mata yang tajam berusaha menelusuri warisan ajaran para pembawa hidayah di masa lalu, yakni Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi pandangannya terbentur dinding yang sangat tebal. Ia tidak dapat mengeluarkan logam mulia kecuali setelah menjalani proses panjang yang sangat melelahkan. Itu pun belum cukup, karena tidak jarang emas bercampur dengan tanah, sehingga kekuatan manusia biasa tidak dapat memisahkannya. Di Gua Hiro inilah Nabi Muhammad SAW berserah diri, membersihkan hati, dan menyucikan jiwa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan, hingga berhasil mencapai kejernihan tingkat tinggi dan dapat membuka celah-celah alam gaib. Tidak lama setelah menekuni kegiatannya itu, ia sering bermimpi di malam hari. Pada keesokan harinya, mimpi itu menjelma menjadi kenyataan seperti fajar subuh yang menyingsing. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan Al-Mala'ul A'la, penghuni langit. Jauh sebelum peristiwa itu, hamparan Sahara Jazirah Arab pernah menyaksikan seorang saudara Nabi Muhammad SAW yang keluar tergopoh-gopoh dari negeri Mesir. Ia melarikan diri dengan ketakutan yang menyelimuti sekujur tubuh dan perasaannya. Ia melintasi padang ilalang yang nyaris tak terbatas untuk mencari keamanan, ketenangan, dan petunjuk bagi dirinya sendiri dan kaumnya. Akhirnya, matanya membentur secercah cahaya api dari ujung sebelah kanan lembah yang penuh berkah. Dan setelah menghampirinya, tiba-tiba panggilan suci menggema di telinganya dan menembus perasaannya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Al-Quran Surah Toha ayat 14. Percikan cahaya api ini telah melintasi kurun-kurun waktu yang cukup panjang dan kembali berkobar di sekitar gua yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang sedang berserah diri dan menyucikan jiwanya. Ia menjauhkan raga dan jiwanya dari noda-noda dan kebobrokan jahiliyah. Akan tetapi, kali ini cahaya itu tidak dalam bentuk api yang menyita perhatian orang yang melihatnya, melainkan cahaya yang memancar dari kalimat-kalimat wahyu yang penuh berkah dan menghias hati orang yang sedang memasrahkan dirinya dengan ilham, petunjuk, ketetapan, dan pertolongan. Saat itu Nabi Muhammad SAW dikejutkan dengan suara malaikat yang menggema di telinganya. Bacalah. Dalam kebingungan Nabi Muhammad SAW hanya bisa berkata, aku tidak dapat membaca. Perintah dan jawaban itu terus terdengar berulang-ulang, hingga diakhiri dengan gema ayat-ayat pertama Al-Quranul Aziz. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa paling monumental dalam sejarah.
pengarang buku Ad-Dhilal rahimahullah, mengomentari peristiwa monumental tentang turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW ini seperti berikut. Saya tertegun ketika menyimak peristiwa ini, sebuah peristiwa yang sering kita baca dalam buku-buku sirah dan tafsir. Namun biasanya kita melewatinya begitu saja, atau hanya berhenti sejenak lalu meninggalkannya. Padahal, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat besar, besar sekali, besar dalam arti yang seluas-luasnya. Di masa sekarang ini, sehebat apapun kita berusaha untuk mengukur kebesarannya, maka sekian banyak sisinya tetap tidak akan dapat ditembus oleh kekuatan akal dan imajinasi kita. Peristiwa ini memiliki hakikat yang besar, mengandung makna yang besar, dan pengaruhnya terhadap kehidupan seluruh manusia juga besar. Barangkali tidak berlebihan jika kita katakan bahwa momentum peristiwa ini merupakan momentum yang paling fenomenal sepanjang usia bumi dan sejarahnya yang sangat panjang. Apa hakikat peristiwa yang terjadi pada saat itu? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, Maha Gagah, Maha Kuat, Raja dari segala raja, berkenan memberi anugerah dari singgasana keagungannya. Dia melirik makhluknya yang bernama manusia yang menempati salah satu sudut alam raya yang nyaris tidak terlihat, yakni bumi. Dia memuliakan makhluk ini dengan satu pilihan, yaitu menjadi pusat pertemuan cahayanya, tempat menyimpan hikmahnya, dan tempat turun kalimat-kalimatnya. Ini merupakan hakikat yang sangat besar, besar dalam arti yang tak terbatas. Sisi-sisi kebesarannya tersingkap dengan jelas ketika manusia berusaha semampunya membayangkan hakikat uluhiyah yang mutlak, azali, dan abadi. Lalu berbalik dan membayangkan hakikat kehambaan manusia yang terbatas, hadis, dan fana. Setelah itu, ia berusaha merasakan kemunculan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia ini dan menikmati manisnya perasaan tersebut, menerimanya dengan rasa khusyuk, syukur, gembira, dan berserah diri. Ia berusaha membayangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mediator dialog antara seluruh unsur yang wujud di alam raya ini sebagai bukti tingginya kedudukan manusia di tengah-tengah sudut alam raya yang teramat kecil itu. Apa arti peristiwa ini? Arti yang dapat dipetik dari peristiwa ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang maha luas, kasih sayang yang tidak terbatas, maha pemurah, maha penyayang, dan maha pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa sebab atau alasan tertentu, selain hanya karena limpahan karunia tersebut merupakan bagian dari sifat zatnya yang maha pemurah. Arti peristiwa ini bagi manusia adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kemuliaan yang tidak dapat diukur dan dia tidak mungkin dapat mensyukurinya. Anugerah ini saja tidak mungkin dapat disyukurinya walaupun dia berusaha melakukannya dengan senantiasa ruku dan sujud sepanjang umurnya. Apalagi jika ditambah dengan anugerah lain, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya, memberi perhatian kepadanya, memberi sarana yang dapat menghubungkan dirinya dengannya, memilih seorang Rasul dari sesamanya yang menerima kalimat-kalimatnya dan menjadikan bumi sebagai tempat turun kalimat-kalimat tersebut. Juga berfungsi sebagai mediator dialog antara seluruh unsur yang wujud di alam raya ini dengan penuh khusyuk dan berserah diri kepadanya. Di sisi lain, pengaruh peristiwa besar ini terhadap kehidupan manusia sudah bermula sejak detik-detik pertama kejadiannya. Diawali dengan perubahan arah perjalanan sejarah, yakni sejak dimulainya perubahan pada arah perasaan hati manusia, sejak ditentukannya arah tujuan yang harus dicapai oleh manusia, dan menjadi sumber segala persepsi, nilai, dan parameter kehidupannya. Ia bukanlah bumi ataupun kecenderungan nafsu, melainkan aturan langit dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak detik kejadian tersebut,
Seluruh penduduk bumi yang dapat menerima hakikat ini dengan keteguhan hatinya hidup dalam naungan dan asuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan jelas. Mereka hidup dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, baik kecil maupun besar. Mereka berperasaan dan bergerak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegar menghadapi badai rintangan. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi tentang hal-hal yang baik ketika tidur. Setiap kali mimpi tentang sesuatu, maka akan terbukti nyata seperti fajar yang menyingsing di waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah selama berhari-hari yang cukup lama. Setelah merasa cukup, beliau kembali ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa ke Gua Hiro pada masa-masa berikutnya. Beliau terus melakukan kegiatan tersebut hingga dikejutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang membawa kebenaran saat beliau berada di dalam Gua Hiro. Malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat Jibril alaihissalam menarik dan mendekapnya hingga beliau merasa lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk kedua kalinya, malaikat Jibril alaihissalam menarik dan mendekapnya hingga beliau lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril alaihissalam menarik dan mendekapnya lagi hingga beliau merasa lelah, lalu melepaskannya seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan berkecamuk tak menentu. Beliau masuk ke rumah dan berkata kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha langsung menyelimutinya dan membiarkannya dalam keadaan seperti itu hingga merasa agak tenang. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, apa sebenarnya yang terjadi denganku?" Beliau pun menceritakan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Beliau menutup ceritanya dengan mengatakan, "Aku sangat ketakutan." Mendengar semua itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, berbahagialah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin akan menghinakanmu dengan kejadian itu. Selama ini, engkau selalu menyambung silaturahmi, jujur dalam berbicara, meringankan beban orang yang susah, membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran." Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya sendiri. Waraqah adalah orang Arab yang menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia sangat pandai membaca dan menulis dalam bahasa Ibrani, sehingga sanggup mentranskrip kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Waktu itu, Waraqah sudah lanjut usia dan matanya buta. Setibanya di rumah Waraqah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai sepupuku, dengarkanlah penuturan keponakanmu ini." Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang sebenarnya telah engkau lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan kejadian yang dialaminya di Gua Hiro. Kemudian Waraqah berkata, "Sesungguhnya yang datang kepadamu itu
adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Betapa bahagianya aku. Seandainya aku masih muda dan gagah, betapa bahagianya aku. Seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan terkejut, apakah mereka akan mengusirku? Warokoh menjawab, ya, siapapun yang menerima sesuatu seperti yang diterima olehmu, pasti akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika engkau dimusuhi oleh mereka, aku pasti akan membelamu habis-habisan. Akan tetapi tidak lama setelah pertemuan itu, Warokoh meninggal dunia, sementara wahyu terhenti untuk beberapa saat lamanya. Muttafaq alaih. Rentang waktu 40 tahun yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah hanya sehari semalam. Lalu beliau memulai hari baru dengan turunnya wahyu pertama. Akal yang selama ini gigih mencari dan penasaran mulai mendapatkan secercah cahaya kebenaran. Dada yang selama ini sesak dengan kegelisahan dan kebingungan mulai merasakan keyakinan yang menyejukkan dan membuka harapan, serta membawa peralihan yang begitu cepat menembus dimensi yang sangat jauh, yaitu kenabian. Sungguh indah keutamaan yang menyongsong kehidupan baru Nabi Muhammad SAW, dan sungguh besar urusan-urusan yang menantinya di hari yang akan datang. Setelah menerima penjelasan tentang peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW kembali menenangkan hatinya, sementara istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menunjukkan sikap yang sangat mulia sehingga pantas menjadi wanita yang disanjung sepanjang sejarah. Ia menenangkan Nabi Muhammad SAW saat gelisah, memberinya kenyamanan saat lelah, mengingatkan segala kebaikan yang selama ini dilakukannya, menegaskan kepadanya bahwa orang-orang baik sepertinya mustahil akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa semacam itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya sebagai seorang yang memiliki sekian banyak kebaikan dan keutamaan, sehingga ia lebih pantas akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Dengan pandangan yang tepat dan hati yang baik itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pantas mendapat anugerah besar, yakni ucapan salam dari Tuhan semesta alam yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendengar bahwa kaum Quraisy akan memusuhi dan mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara itu ia tahu betul bahwa Quraisy sangat keras dan kuat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membulatkan tekad untuk tetap tegar dalam menghadapi badai rintangan yang akan menghadang dan siap dengan sepenuh hatinya untuk ikut menderita dan merasakan kesusahan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha siap menghadapi kondisi baru, yakni melawan hegemoni Quraisy. Inilah contoh agung bagi setiap wanita mukmin yang tulus. Mereka harus meneladani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dalam kesanggupannya menghadapi rintangan dan penderitaan untuk mendukung perjuangan suaminya tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap memotivasinya agar terus menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya, bahkan kepada segenap manusia di seluruh pelosok bumi, dan mendirikan negara Islam. Sekian video kali ini, semoga manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.